Gara-gara fans One Punch Man, director One Punch Man season 3 keluar dari Twitter, alias menghilangkan akunnya dan bilang goodbye ke semua orang yang sempat follow dia atau sempat ikutin dia, sempat ngobrol sama dia di Twitter. Nagai Sensei akhirnya benar-benar cabut dari Twitter karena Twitter makin toxic gara-gara fans dari One Punch Man itu sendiri. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba fans One Punch Man jadi toxic di Twitter? Dan apakah ini semua gara-gara anime jelek terus direkturnya disalahin? Terus gimana dong cara ngeritik anime yang sebenarnya? One Punch Man season 3 adalah disaster, oke? Nggak bisa ditutup-tutupin, udah keterlaluan copingnya. Lu punya anime season ini itu jelek banget, nggak ada obat. Itu adalah fakta, kita nggak bisa tutupin. Kita nggak bisa bela-belain bagaimana, nyatanya hasil produknya adalah jelek. Tapi ternyata banyak orang yang kayak berlebihan, ngerti nggak sih lu? Kayak take it further ke arah yang kurang menyenangkan. Salah satunya adalah mungkin ke Nagai Sensei, director yang ngerjain One Punch Man season 3. Jadi tuh di internet akhir-akhir ini mereka tuh kayak nyerang gitu loh, kayak ngatain, kayak mampus-mampusin, kayak nyumpah-nyumpahin dan berbagai macam kelakuan netizen di Twitter lah ketika mereka nggak suka sama sesuatu. Dan sayangnya kurang tepat lah. Iya, animenya jelek, tapi masa sampai sebegitunya? Tapi by the way, mari kita lihat tweet terakhir dari Nagai Sensei. Disclaimer, ini adalah bentuk translasi. Jadi mungkin kalau lu ngerti bahasa Jepang dan bahasa Jepangnya bisa lebih dapat gitu ya. Ini hanya modal translate dari Grok. Bisa jadi ada yang hilang, bisa jadi ada yang berlebihan. Silakan koreksi bareng-bareng. I have some rather unfortunate news. There's a few people among my followers who are pretending to be allies but are actually engaging in rage baiting. So I've decided to delete my account. Their actions such as taking my statement out of context, trying to elicit comment to violate NDAs, turning them into profit are unacceptable and cannot be overlooked. I've always done my best for the fans with utmost sincerity, but I've come to the conclusion that continuing in this environment is untenable for this project. Nah, jadi konteksnya gini, gue udah ceritain di video yang thumbnailnya kayak gini tentang nasib dari Shin Nagai, director dari One Punch Man season 3 ini. Jadi sebelum ini semua, pada saat diumumin direkturnya siapa, jebret internet tuh langsung bertanya-tanya. Ini gue jelasin singkat aja ya, jadi kalau kalian mau nonton lebih lengkap di video yang tadi. Jadi sebelum ini semua, sebelum season 3 tayang, itu One Punch Man season 3 tuh akhirnya ngumumin direkturnya siapa, dan jeder internet tahu bahwa direkturnya adalah Nagai Sensei. Dan disitulah orang bertanya-tanya, Naga Sensei ini siapa? Karena namanya kurang terdengar gitu di industri gitu. Sehingga orang-orang itu banyak yang jadinya ragu dan jadi kayak sebel dan jadi kayak juga mempertanyakan decision dari komite yang ngelakuin ini. Sampai akhirnya di situ si Naga Sensei hadir ke permukaan melalui akun Twitternya dan berusaha untuk engage sama orang yang bertanya gitu, sama orang yang mungkin ragu, sama orang yang mungkin pengen tahu kejelasannya gitu loh. Nah, itu udah gue bahas lengkap tuh, pertanyaan dia, Q&A dan lain-lain. Yang in a way adalah bentuk yang kasarnya gini, orang nggak tahu lu siapa, dia sekarang bertanggung jawab atas anime kesukaan orang. Dia datang, dia kasih tahu, dia kenalin dia siapa. Kalau mau tanya-tanya selama nggak melanggar peraturan NDA tuh, kontrak kerja dan lain, dia akan jawab. Dan itulah isi video gue yang itu tuh, dia ngejawab-jawabin dia tuh siapa, dia tuh ngelakuin apa dan lain-lain. Jadi orang-orang yang tadi ini siapa, akhirnya jadi tahu, oh dia nih sini gitu loh. Makanya dia hadir pakai Twitter gitu, dia ajak ngobrol orang-orang di Twitter gitu untuk engage sama orang yang nanya-nanya dari Jepang maupun luar Jepang. Tapi pas season 3 tayang, akhirnya yang terjadi adalah kacau balau. Gue nggak tahu ya dia nge-tweet apa aja karena gue nggak terlalu ngikutin. Tapi seperti dari statement dia yang bilang ambil statement dia out of context, itu adalah orang-orang yang berusaha kayak mungkin bikin konten dari tweet dia tapi keliru, tapi kurang tepat, terus jadi perkara, jadi fan war. Gue juga sempat kemarin-kemarin di komen gue sempat ada yang bilang, bahas fans OPM lagi perang dan segala macam sama YouTuber. Gue juga tadinya nggak ngikutin, dan pas gue mau ngikutin udah terlambat ya, kayak udah selesai atau udah kayak gimana, karena yang korbannya adalah akun dari Shin Nagai Sensei yang akhirnya ditutup gitu loh. Yang intinya bisa gue simpulkan sebagai ya akhirnya ya Twitter being Twitter. Mungkin ngomong apa ditangkapnya gimana, atau mungkin juga jadi kayak kalau gue bilangnya samsak emosional, atau nggak sih lu, sasaran tinju gitu, sasaran tinju emosi orang-orang yang kesel gitu gara-gara OPM jelek atau emang hidupnya lagi kacau balau kayak Twitter. Terus itu nyari aja gitu siapa yang bisa gue pukulin dan bisa gue sinisin ya. Dan mungkin si Nagai Sensei ini yang kena, dan akhirnya dia bilang gue tutup Twitter deh. Udah gak sehat, padahal tujuan dia baik untuk ngobrol, untuk memperkenalkan diri, untuk teman-teman dan para fans yang nungguin bisa dapat jawaban langsung dari dia. Nah, ini juga yang pengen gue kritik gitu. Men, gue setuju sama lu bahwa OPM jelek, season 3-nya kacau balau. Tapi ya dengan lu ngatain director yang gak akan membuat OPM itu bagus. Dan jelas-jelas kesalahannya menurut gue bukan di director, tapi di orang-orang yang bertanggung jawab
atas IP ini, atas lisensi ini, atas bisa berubahnya lisensi ini menjadi sebuah anime, itu ya keputusan eksekutif ya biasanya gue bilang. Jadi kalau ngatain Shin Naga Sensei di Twitter ya yang nggak guna, lu salah target. Orang-orang yang dibalik penguasaan license ini, yang bertanggung jawab, yang ngasih ini, biasanya studio atau komite, itulah yang harusnya kena feedback kalian. Kalau memang kesalahannya bisa kita evaluasi adalah bukan kesalahan dari director, ini director udah berbuat semampunya, ini mah kurang resource, kurang waktu, buru-buru, SDM yang nggak lengkap, atau bahkan kurang, atau bahkan directornya jadi kayak one man show, ya lu nggak bisa salahin directornya dong, lu salahin yang di atas directornya berarti. Kecuali kita lihat emang direksinya jelek. Kalau menurut gua ini bukan direksinya jelek, ini direksi sebisa mungkin dari waktu dan dari segala macam resource SDA dan SDM yang terbatas. Jadi ngapain serang direkturnya? Dan banyak juga yang komen waktu itu katanya bilang, "Bang, jangan salahin studio dan lain-lain segala macam." Gua ngerti maksud lo dan mungkin lo terinspirasi dari tweetnya si Vincent. Tapi poinnya si Vincent adalah satu, lu pada tuh ngeharas staffnya, orang-orang yang kurang punya kuasa terhadap anime ini gitu loh. Mungkin mereka cuma ngerjain 1% atau bahkan 0,5%. Salah target, salah sasaran. Ngapain ngeharas staffnya? Dan jatuhnya bukan kritik lagi, ngeharas. Beda loh. Wah, lo kalau nggak tahu Twitter itu kayak udah ancam-ancaman, udah ngata-ngatain, udah bahkan sampai doxing dan lain-lain. Gue nggak tahu ya kasus One Punch Man kayak gimana, tapi itu yang terjadi di beberapa anime ke belakang lah. Yang One Punch Man gue jujur ya gue pribadi by default udah jarang buka Twitter, jadi kurang update gue sama dramanya. Kurang ya, atau telat gitu. Jadi kayak ketinggalan dikit lah, atau telat, nggak kayak kalian yang bisa lihat secara live yang mungkin rutin gitu. Dan yang berikutnya adalah, nah ini sebenarnya gua juga mesti pelajari lebih lanjut. Ini tuh siapa eksekutifnya, siapa komitenya, siapa yang bikin kayak gini gitu. Nah biasanya itu udah pasti studionya, biasanya, bukan pasti gitu. Ya tinggal dicari tahu aja gitu, apakah studionya, apakah perusahaan lain, apakah pemegang IP yang lain, studionya di hire aja. Tapi pertanyaan juga, kok studionya mau-mau aja ngambil kerjaan yang serba mepet dan serba nguras SDA dan SDM yang terbatas dan gak cukup gitu loh. Gua nggak tahu di belakang layarnya kayak gimana, di hitam atas putih gimana, perjanjiannya bagaimana, tapi beberapa studio tuh berhak nolak loh, dan bisa nolak loh. Contoh, kalau nggak salah, ini correct me if I'm wrong, WIT itu nolak kerjain Attack on Titan karena waktunya nggak bisa, terlalu mepet, akhirnya diambil sama MAPPA. Kalau nggak salah gitu sih, ingat gue, bisa jadi gue salah, correct me if I'm wrong. But in the end, ya betul, mesti salahin adalah ya eksekutifnya. Kalau gue bilang eksekutif gitu loh, alias siapapun yang bertanggung jawab terhadap penentuan jangka kerja, waktu, SDA, dan lain-lain, yang otomatis adalah orang-orang yang punya kuasa sama IP atau license-nya. Dan kalau kalian mau nyari celah, oh gara-gara lu, gara-gara lu, ya salah banget. Kalau nonton video gue 2 yang sebelum ini, yang gue ngomongin direkturnya sebelum OPM tayang, dan bahkan yang pas gue mengkritik OPM-nya jelek, bahkan di sini pun gue bilang, gue sangat kesian loh bahkan sama direkturnya. Gue udah bilang berkali-kali, karena keadaannya dia kerja keras banget, dia sampai sakit, dia sampai nggak kuat, dia sampai nge-tweet kalau dia lagi dalam keadaan yang tidak sehat banget, tapi masih mesti ngerjain kerjaan. Itu gue udah kasih konteksnya jelas-jelas doh. Dan lu pada masih nyerang dia, ya lu pada yang geblek. Lagian ngapain nyerang orang di... Lu nggak akan bisa ngerubah anime apapun dengan nge-quote tweeted orang di Twitter, dah bener dah. Udah gitu quote tweetednya salah sasaran lagi. Caranya dengan apa ya? Kritik, lu bilang dari tweet lu bikin video review, lu nilai jelek di mall, lu stop menonton. Itu lebih sangat berpengaruh karena data yang akan berbicara, dan orang-orang di atas itu, komite atau bahkan eksekutif itu lihatnya data. Ya walaupun mereka biasanya monitoring sosmed juga gitu, ada yang lihat juga segala macam, itu pun juga ujung-ujungnya jadi data gitu. Biasa dikumpulin dan jadi data gimana nih. Jadi itulah yang terjadi gitu. Dan kalau kalian mau mengkritik anime kalian jelek, caranya ya bukan dengan ngeharas staffnya. Ngaco lu. Ini juga sempat berantem goblok banget nih. Jangan serang GC staff gitu. Poinnya adalah staffnya GC. Bukan studio GC staff. Kebetulan namanya studio GC staff itu juga ada perangnya lah di Twitter, kocak banget gitu. Jadi serba salah anjir. Tapi bukan berarti dengan keadaan director yang sampai separah ini, dia sakit, dia ninggalin Twitter, terus kita langsung jadi puji. Oh enggak dong, OPM Season 3 bagus, mantap gitu. Ya enggak gitu dong. Tidak mengubah keadaan apapun. Lu malah jadi ngaco gitu, cuma hitam dan putih. Kalau dikritik jadi kayak begini berarti jangan dikritik ya. Apa Anda? Ya jangan haras orangnya, jangan jadi orang yang mean di Twitter, jangan salah sasaran feedback gitu atau kritik ke orang. Pahami alurnya, pahami bagaimana industri bekerja, pahami bagaimana anime itu bisa tercipta. Or simply jauhi Twitter dulu deh. Tapi paham kan maksud gua? OPM tetap jelek, season 3 tetap jelek, dan kita bisa suarakan itu jelek, tapi kita nggak perlu dan nggak usah dan ngapain sih sampai ngeharas orang-orang yang bekerja di balik layar. Kritik pemberi keputusan-keputusan penting di atasnya. Itu berikan data-data yang valid untuk bilang nggak lu jangan kayak begini lagi. Kalau nggak, lu nggak dapat duit kita lagi, nggak dapat retention time kita lagi, nggak dapat waktu kita lagi, nggak dapat angka dari kita lagi. Jadilah wibu dewasa, jangan kelihatan banget wibu covidnya. Ya baru ya. Kalau kalian punya kritik, kalian punya tambahan, atau kalian mau mengkoreksi omongan gue, silakan di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe, atau kalau udah klik tombol like. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1, jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan gue itu juga ngobrolin hal-hal kayak gini, dan kalian juga bisa ngasih gue informasi atau ide untuk bahas apa di sosial media gue, yaitu di Instagram dan di TikTok. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Tapi jelek OPM, sorry banget, nggak bisa dibilang bagus.